Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok saya yang beranggotakan Lingga 3 Novitasari, B100 200 598, Muhammad Farid Ramadan B100 200 603, Sela Pratika Dewi B100 200 622, Lucy Widi Alningrum B100 200 636, Girit Sasabila Suwito P100 200 637 yang dengan judul ulasan bisnis Gojek Nadiem Makarim. Oke, lanjut. Akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Girit Sasabila, mengenai sejarah perkembangan Gojek. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi, memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu, seorang pemuda kreatif, Nadiem Makarim, mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor berdirinya Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta saat itu. Saat itu, Nadiem Makarim masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farid. Berikut ini merupakan layanan-layanan yang ditawarkan pada aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu GoMart, yang kedua GoFood, terus GoMart, terus ada GoShop, ada GoMall, ada GoRide, ada GoCar, terus ada GoSend, terus ada GoBluebird. Ini aplikasi yang bekerjasama dengan PT Bluebird dan ditampilkan pada aplikasi Gojek. Terus ada GoBox, ada GoTransit, terus ada GoPay, ada GoPulsa, terus ada GoNerbi, terus ada GoTagihan, terus GoCafe, dan selanjutnya GoSure, GoInvestasi, GoFitness, GoService, GoTik, GoPlay, GoNews, dan yang terakhir yaitu GoGames. Selanjutnya ialah investor yang berperan dalam berdirinya Gojek. Yang pertama ialah NSI Venture. NSI Venture diketahui telah mengucurkan dana dalam jumlah yang tidak diumumkan ke publik ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, tepatnya pada tahun 2015.
di bulan Juni. Berkat bantuan dana dari perusahaan ini, Gojek Indonesia dapat semakin mengembangkan perusahaannya yang kala itu masih sangat sederhana dan terbatas. Yang kedua yaitu Sequoia Capital and DST Global. Emang kedua perusahaan itu sudah sangat terkenal di berbagai investor di startup seluruh dunia. Perusahaan tersebut berinvestasi di PT Karya Anak Bangsa tepatnya bulan Oktober tahun 2015. Namun seperti NSI Vendor, investasi dari Sequoia Capital and DST Global tidak dipaparkan di publik. Selanjutnya ialah KR Farawan Capital Warburg Pincus Capital Private Market. Mereka berinvestasi di PT Karya Anak Bangsa Indonesia atau Gojek pada bulan Agustus dengan total investasi yaitu sebesar 550 juta dolar US. Jika dirupiahkan maka dana total yang kira-kira bernilai sekitar 7,2 triliun rupiah. Selain itu ada PT Google, terus ada lagi PT Astra Internasional dan PT Jarum Group atau PT Global Digital Niaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Gojek. Gojek memiliki kelebihan yaitu tidak perlu sibuk mencari driver ojek, cukup dari aplikasi. Harga langsung ditetapkan dari aplikasi, jadi driver tidak bisa bermain curang. Keamanan terjamin, bisa cancel orderan. Jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Bisa menggunakan jalan alternatif, bisa memesankannya untuk orang lain, pelayanan yang maksimal, driver mudah didapat, bisa dibayar menggunakan dua cara, yaitu GoPay atau manual. Selanjutnya, kekurangan Gojek. Gojek tidak bisa pilih-pilih driver yang sesuai keinginan. Jika ternyata merubah arah, maka bersedia untuk dikenakan bayaran yang lebih. Pemesanan harus menggunakan internet dan HP Android. Terkadang sering miskomunikasi. Aplikasi sering error. Di beberapa daerah masih sulit mencari driver karena membernya masih sedikit. Report kritik dan saran kurang ditanggapi. Untuk GoFood, kadang pemesanan lama datangnya dan harus membayar 2 kali lipat dari harga makanan. Driver kerap salah menerima informasi dan tidak bisa naik berdua boncengan dengan teman atau sahabat. Selanjutnya yaitu keuangan Gojek. Sebagai perusahaan startup, sumber penghasilan perusahaan Gojek didapatkan melalui beberapa sektor. Beberapa sektor penghasilan perusahaan Gojek yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada layanan jasa, kedua database, ketiga kerjasama, dan keempat investor. Pada layanan jasa perusahaan Gojek menyebutkan pendapatan terbesar mereka berasal dari transaksi pembayaran GoPay dan GoFood. Layanan transportasi online Gojek hanya menyumbangkan kurang dari 1/4 total transaksi di Gojek. CEO Gojek Nadiem Makarim menyebutkan saat ini layanan pengantaran makanan dan pembayaran telah menghasilkan 2 miliar US dollar, 28,7 triliun rupiah, dan 6,3 miliar US dollar, 90,4 triliun per tahun. Sehingga perusahaan ini berencana untuk mendulang untung dari layanan pengantaran makanan dan keuangan. Gojek bahkan menyebutkan tak butuh agar layanan transportasi online miliknya memberikan keuntungan jika perusahaan itu melakukan IPO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oleh